Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Diwardani dan teman saya Nafisatul Ziyaro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi biologi. Halo, materi ini memberikan tentang biologi dengan menjelaskan pengertian-pengertiannya yang terkait dengan biologi. Pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang 1. Sumber daya alam, 2. Tumbuhan. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri ada pembagiannya menurut manfaat, ketersediaan, dan jenis. Berdasarkan manfaatnya, penghasilan energi seperti matahari, gelombang laut, gas, bumi, dan angin. Penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan tanah untuk kenyamanan seperti udara bersih dan pemandangan alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam kekal. Sumber daya jenis ini seperti namanya, nggak akan pernah habis. Contohnya adalah matahari, ombak, angin, dan arus laut. Sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya jenis ini suatu saat akan habis jika digunakan karena tidak dapat dibuat lagi atau perlu jutaan tahun untuk membuatnya kembali. Contohnya adalah bumi, batu, logam, aluminium, biji, besi, dan gas bumi. Sumber daya alam terbarukan. Sumber daya alam ini relatif mudah untuk dibuat lagi sehingga tidak habis. Makanya banyak orang mencoba untuk menggunakan alternatif untuk SDA tak terbarukan dengan menggunakan SDA terbarukan. Contohnya merupakan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Jenis-jenis tanah. Tanah humus ini biasanya banyak di hutan-hutan tropis. Hutan tuh kan banyak banget pohon ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tanah ini sangat subur. Tanah jenis ini juga gembur, berwarna gelap dan berada di lapisan atas. Tanah vulkanik. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah gambar kayak gini? Salah satu bentuk seni menggambar yang diajarkan turun-temurun ya. Betul, ini adalah contoh gambar jalanan di tengah-tengah ladang sawah. Di ujungnya ada bergerombolan gunung dan bukit menunggu dan membatasi sang cakrawala tanah dan langit. Pernah kepikiran nggak karena di bawah gunung itu ada sawah? Nah, ini karena tanah vulkanik yang ada di sekitar gunung berapi itu subur banget, dan tanah ini terbentuk dari berbagai materi letusan gunung berapi. Tanah kapur. Bayangin kamu punya kapur tulis, tapi bukan 1 atau 2 tapi banyak. Banget sampai bertumpuk-tumpuk. Terus kalian bikin lapuk tuh si kapurnya. Jadilah tanah kapur. Sama halnya kayak kapur tulis. Tanah ini gampang dilewati air tapi nggak pinggiran. Tanah gambut. Nah, kamu bayangin gunung kapur yang di atas tadi. Nah, ganti semua itu jadi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Tutup hidung, awas bau. Iya, itu bahan dasar pembuat tanah gambut. Seperti halnya yang si gunung busuk tadi, tanah ini asam, lunak, dan basah dan tentunya tidak subur. Tanah pasir. Pasti kalian pernah ke pantai kan ya? Dan di pantai pasti pernah main pasir, yaitu tanah pasir. Ya kan, pasir itu berputir-putir gitu ya, makanya sangat mudah dilalui udara. Tanah ini nggak pinggiran sih, tapi bisa dijadiin bahan buat bangunan rumah. Tanah liat. Nah, ini tanah favorit anak-anak karena mudah dibentuk dan dijadikan untuk mainan. Tanah ini banyak digunakan untuk kerajinan, jadi pot, guci, vas, piring, dan lain-lainnya.
Dampak pengambilan bahan alami terhadap pelestarian lingkungan. Pengambilan bahan secara langsung dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kalau ini sih jelas aja ya, benar kutipan yang berbunyi, apapun yang berlebihan akan menjadi kekurangan. Nih beberapa contoh kekurangan kasusnya. Contoh yang paling sederhana adalah menanam hutan. Jika terlalu banyak pohon yang ditebang, maka hutan menjadi gundul. Beberapa kerugian yang diakibatkan antara lain erosi tanah, banjir, dan kepunahan spesies hewan. Salah satu yang relatif jarang dibahas adalah kerusakan terumbu karang di laut. Salah satu penyebabnya adalah penangkapan ikan menggunakan bom. Selain membunuh ikan, bom tersebut dapat merusak terumbu karang. Jika terumbu karang rusak, tempat tinggal ikan-ikan kecil akan rusak, jadi mudah dimakan predator, alhasil ekosistem laut akan rusak. Upaya-upaya pelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Tebang pilih, yaitu melakukan penanaman hutan secara terencana. Gak mungkin dong kita berhenti menebang hutan sama sekali, makanya metode ini diterapkan untuk menjaga kualitas tanah dan udara. Reboisasi hutan, yaitu untuk mengisi kembali hutan-hutan yang gundul. Penangkapan musiman, yaitu penangkapan yang direncanakan agar ikan bisa berkembang biak dulu. Penggunaan bahan pangan yang beragam agar mengurangi kerusakan persediaan semua jenis pangan. Pelestarian sumber daya alam hayati atau makhluk hidup. Pelestarian SDA hayati terbagi menjadi dua menurut penjelasannya. Pelestarian di habitat seperti pelestarian badak Jawa di ujung kulon. Bekas situs, yaitu pelestarian di luar habitatnya, contohnya di kebun binatang atau akuarium. Tumbuhan. Kalian tahu gak tumbuhan, rumput, bunga, pohon, dan lain-lain adalah benda hidup loh. Mengapa bisa dibilang makhluk hidup? Ya, karena tumbuhan makan, tumbuh, reproduksi, bergerak, beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana mereka melakukan semua ini? Mereka memiliki organ-organ yang memiliki fungsi spesifik. Akar. Akar adalah organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah untuk mengambil air, nutrisi, dan zat mineral, dan kadang-kadang bisa untuk mengambil air, nafas melewati akar. Keren kan? Akar ini karena masuk ke dalam tanah membantu tumbuhan tegak. Pohon bambu yang tinggi itu bisa berdiri tegak karena akarnya. Akar juga bisa menyimpan makanan hasil fotosintesis, contoh ubi. Bagian-bagian akar. Inti akar terdiri lagi dari pembuluh, kayu, dan lapis. Pembuluh kayu menyangkut air dari akar ke daun. Pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuhan. Rambut akar menyerap air dari tanah. Tudang akar, kayak tutup akar, berfungsi untuk melindungi akar. Batang. Batang tuh kayak tulang belakangnya tumbuhan. Dari batang, daun, bunga, dan buah bercabang. Pembuluh kayu dan tapis melewati batang untuk mengangkut mineral, udara, nutrisi, dan hasil fotosintesis tumbuhan ke daun, buah, bunga, akar, dan lain-lain. Makanan yang dihasilkan tumbuhan juga bisa disimpan di batang, contoh tebu. Daun, itulah bagian tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Daun bisa karena memiliki klorofil, itu adalah pigmen hijau yang membuat daun hijau. Daun memiliki tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Daun juga memiliki pori-pori di sisi bawahnya yang berfungsi untuk bernafas, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang tertantik. Bunga bisa beraneka ragam bentuk dan warnanya. Tetapi bunga bukan cuma untuk dekorasi tumbuhan loh. Bunga penting dalam reproduksi tumbuhan. Bunga memiliki putik, alat kelamin betina, dan benang sari, alat kelamin jantan. Benang sari membuat serbuk sari yang akan nyampe ke kepala putik. Serbuk sari bisa nyampe karena ditiup angin atau dibantu serangga. Bunga memiliki mahkota yang menarik serangga ke situ untuk membantu penyerbukan. Bagian bunga lainnya adalah kelopak bunga, bagian luar, dan tangkai bunga. Buah dan biji. Bunga akan lama-lama menjadi buah. Buah memiliki daging buah dan biji. Biji itulah yang akan membuat tumbuh-tumbuhan yang baru. Biji bisa menjadi dua kelompok, monokotil, biji berkeping satu, dikotil, biji berkeping dua.
Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan kelompok saya.